Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, ada berita yang menarik yang merupakan analisa dari seorang pengamat politik, yaitu Dr. Ujang Kamarudin, seorang pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, tentang berkaitan dengan posisi Pak Jokowi di koalisi KIB. Dia mengatakan dalam tanda petik seakan-akan Pak Jokowi selama ini menjadi pembina dari koalisi ini secara diam-diam, tetapi sudah mulai diketahui oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, karena itu saudara sekalian, saya kira analisa ini ada benarnya, karena misalnya kalau kita berangkat dari pernyataan Ketua PAN ya di Rakernas minggu yang lalu di Semarang, yang juga dihadiri oleh Ganjar, kemudian ada juga Erick Thohir dan Pak Jokowi sendiri. Dan Ketua PAN sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan, walaupun dia sudah mengusulkan Ganjar dan Erick Thohir, PAN mengusung kedua nama itu sebagai calon presiden dan wakil presiden, tetapi tetap juga menunggu perintah atau dari komandan tertinggi, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia, itu Joko Widodo. Itu dia mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita bacakan seakan-akan bahwa luar biasa, PAN ini tidak memiliki kemandirian sama sekali, seperti P3 juga seperti itu. Mereka tidak berani mencalonkan orang lain kalau tanpa restu, atau mencalonkan presiden tanpa restu presiden, kira-kira seperti itu. Mereka anggap presiden sebagai panglima tertinggi mereka di dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden. Nah, hari ini saudara sekalian, berita ini kita ambil dari Gelora Media 2 Maret, portal Gelora Media 2 Maret 2023. Baiklah, kita bacakan saudara sekalian. Analis politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Kamarudin menilai bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN dan P3 tidak akan berani mengusung pasangan capres-cawapres tanpa adanya restu dari Presiden Jokowi, sebab Jokowi merupakan tokoh pemilik KIB itu sendiri. Nah, jadi Jokowi merupakan tokoh pemilik KIB, jadi bukan PDIP. Dan memang PDIP tegas. PDIP di hari ulang tahun yang lalu pada bulan Januari, misalnya Bu Mega menegaskan kembali bahwa penghargaan dan hormat terhadap konstitusi, bahwa presiden hanya 2 periode, dan di depan presiden Pak Jokowi dia sudah cukup 2 periode itu, karena menurut konstitusi seperti itu. Dengan sementara harapan-harapan sebelumnya para pendukung Pak Jokowi, termasuk di kalangan menteri, yang mengingat pemilu ditunda dengan harapan presiden ditambah masa jabatannya atau bisa terselenggaraannya amandemen undang-undang dasar, sehingga presiden bisa mencalonkan diri kembali dan lain sebagainya. Selanjutnya dikatakan bahwa Bu Mega tahu langkah Pak Jokowi mempersiapkan KIB, karena KIB bukan ketua umum ketiga partai itu Pak Jokowi, kata Ujang Kamarudin. Ia lantas memberikan contoh kekuatan Jokowi telah mempengaruhi KIB, yakni dengan adanya pergantian mendadak kursi ketua umum P3 yang sebelumnya diisi oleh Soeharto. Pergantian itu dilakukan tanpa muktamar, tapi kemudian disetujui oleh pemerintah. Kejam kan? Dan cara-cara memang membajak partai ya, di mana ketua umum sebelumnya yang Menteri Bappenas sekarang ini, Soeharto, dipilih secara resmi, terpilih di muktamar P3, yang kemudian karena dianggap bahwa dia tidak, agak sedikit lebih banyak ini dengan Anies, para pendukungnya, biarkan pendukungnya banyak mendukung Anies, dan kemudian ditebas dengan cara-cara seperti itu, dengan hanya menunjuk melalui mekanisme apa internal P3, kemudian disahkan oleh pemerintah. Luar biasa kan cara-cara membajak partai untuk kepentingan apa yang kita tidak tahu kenapa seperti itu. Lebih lanjut, Ujang menilai KIB kemungkinan akan mengusung nama eksternal sebagai pasangan capres-cawapres,
Hal itu terlihat dari Rakornas PAN yang mendorong nama Ganjar Pranowo diduetkan dengan Erick Thohir. Ganjar eksternal KIB, ya Erick Thohir eksternal KIB. Artinya memang KIB ini bagi saya, analisa saya menegaskan bahwa sangat jelas untuk KIB itu Pak Jokowi. Itu sudah terkonfirmasi oleh PAN juga. Mereka menganggap Pak Jokowi pembina. Bahasa halusnya pembina kami semua, ya artinya sebenarnya capres KIB itu ditentukan oleh Pak Jokowi. Ininya. Sebelumnya, Partai Amanat Nasional mensyaratkan nama calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada pemilihan presiden 2024 melalui pantun Ganjar Pranowo Erick Thohir. Hal tersebut tersirat ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membacakan sebuah pantun pada akhir pidato sambutan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN di Semarang Minggu 26 Februari 2023 yang lalu. Zulkifli mengatakan, izinkan saya mengakhiri pidato pada Rakornas PAN, jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya. Kata Zulkifli Hasan tersebut. Sebelumnya Julhas menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang berkenan menghadiri dan membuka Rakornas Pemenangan Pemilu PAN. Dirinya juga mengapresiasi kehadiran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri PAN Erick Thohir pada kegiatan parpol yang berlangsung di Kota Semarang. Terima kasih Pak Ganjar. Rambutnya sudah memutih secara alami dan ada kerutan di wajah. Itu seperti tanda-tanda yang diungkap Bapak Presiden. Itu karena beliau bekerja keras untuk rakyat agar rakyat bisa makmur dan sejahtera, ujar Zulkifli. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan juga menegaskan seluruh kader PAN siap memenangi pemilu 2024. Selain petinggi PAN, Rakornas Pemenangan Pemilu PAN juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah berita yang satu ulasan yang disampaikan oleh seorang pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dan saudara sekalian, saya kira ada satu hal yang menurut saya akan menjadi ganjalan dari KIB, yaitu Ketua Umum Partai Golkar. Saya yakin Partai Golkar yang sudah jauh hari dalam Rakernas, bahkan dari Munas mereka yang menghasilkan Erlangga Hartarto, yang juga sekarang ini adalah salah satu anggota kabinet dari Presiden Jokowi, yaitu Menko Ekonomi, tidak mungkin tidak memiliki jabatan atau dalam prosesi pencalonan di pemilu yang akan datang. Partai Golkar partai besar, sementara Partai PAN diduga akan merosot pada pemilu yang akan datang, apalagi P3 misalnya. P3 dengan mengambil langkah yang mengabaikan suara internalnya begitu kuat, dapat diduga ke depan tidak akan lolos parliamentary threshold dalam pemilu yang akan datang. Karena ketua umumnya juga tidak populer, relatif tidak dikenal, walaupun dia sebelumnya memiliki jabatan di internal partai, tetapi di kalangan umat relatif tidak dikenal. P3 adalah satu-satunya termasuk partai lama, partai yang berbasis umat Islam, yang di DKI saja gara-gara mendukung Ahok yang lalu dari beberapa kursi pada pemilu jauh sebelumnya 2014, pada pemilu 19 tersisa satu kursi DKI. Dan di mana-mana, misalnya di Maluku Utara juga relatif sudah tidak ada lagi kursi. Yang ada di Kabupaten Aceh cuma satu kursi, itu 2 kabupaten saja, 10 kabupaten di provinsi sudah, yang sebelumnya di 1 kemudian 0. Padahal P3 ini punya sejarah bahwa daerah-daerah tersebut pernah menjadi pemenang pemilu. Nah, dalam dinamika perjalanan P3 dan PAN seperti ini, saya kira agak sulit untuk bertahan di pemilu yang akan datang, apalagi PAN juga mendapatkan kompetitor yang luar biasa besar, yang itu Partai Umat, yang juga didirikan oleh pendiri PAN, yaitu Pak Amin Rais. Dan kebetulan Partai Umat sudah mengambil posisi untuk mencalonkan Anies Rashid Baswedan sebagai capresnya mereka pada Rakernas mereka 2 minggu yang lalu di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Nah, karena itu kawan-kawan sekalian, kita kembali soal Golkar, ya. Partai Golkar jika tidak
di KIB ini tidak diakomodir Erlangga Hartarto, maka sulit bagi kita untuk menerka bahwa pasangan yang diajukan oleh oleh Julhas misalnya dengan P3 yang dari dulu juga menggadang-gadang pasangan ini, Ganjar dan Erick Thohir, itu sulit terwujud. Terkecuali misalnya Ganjar mungkin diakomodir, tetapi misalnya Erlangga sebagai wakilnya, sebagai partai yang besar yang menentukan di di KIB, itu terbesar di KIB. Nah, tidak mungkin Golkar tidak punya kader, punya tempat di situ sebagai minimal sebagai cawapresnya. Kalau betul bahwa Jokowi berupaya untuk menggiring Ganjar sebagai alternatif jika PDIP tidak mengusungkan Ganjar. Oleh karena itu, saudara sekalian, Ibu Mega sudah jauh-jauh hari mengingatkan, Ketua Umum PDIP mengingatkan supaya partai-partai lain jangan mengganggu kader-kader mereka. Carilah kader-kader mereka sendiri. Dia mengatakan sebaiknya kader-kader partai-partai itulah dimunculkan sebagai cawapres mereka. Jangan membajak dalam tanda petik kader-kader PDIP untuk dicalonkan seperti Ganjar gitu ya. Tetapi P3 dan P3 Golkar dan dan PAN ini kan seakan-akan tidak berdaya, karena mereka juga sudah menegaskan bahwa Pak Jokowi bukan sekadar pembina mereka, tetapi sekaligus sebagai panglima mereka yang kalau dia menunjuk A, maka semua mereka pun mengikuti apa yang diarahkan oleh Pak Jokowi. Nah, karena itu Pak Jokowi kalau dalam satu sisi juga kita melihat Pak Jokowi coba untuk bermain dua kaki ya. Di satu sisi kaki yang satu sisinya ada di KIB, sisi yang lain ada di PDIP, dengan tetap juga menebar berbagai dukungan misalnya ke Prabowo, tapi sebetulnya ruh yang sesungguhnya Pak Jokowi itu ada di Ganjar. Nah, kalau menurut kita, karena memang dari awal sudah begitu, yang kemudian mencoba melakukan takatiki, coba ada kalau dia hadiri memuji dan mendorong Pak Prabowo, memberi harapan, kemudian Erlangga juga begitu, tapi ini juga di Ganjar juga demikian. Jadi di PDIP juga ya kita belum tahu pasti, tapi PDIP jelas merasa tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh misalnya, karena agak reaktif juga beberapa kader P termasuk Sekjen yang di berita beberapa waktu yang lalu juga semacam mengingatkan partai-partai lain untuk jangan mencalonkan ya kader mereka seakan-akan begitu, atau mengganggu kader mereka. Tetapi ini kan kalau Pak Jokowi bermain seperti ini kan seperti yang dikatakan oleh Ujang Kamarudin tadi, pengamat politik tadi, mengatakan Ibu Mega juga sudah tahu langkah takatiki yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam politik itu. Pak Jokowi masih tetap juga memaksakan kehendak supaya ada Ganjar dan Erick Thohir gitu ya. Ada juga misalnya Prabowo juga dia ini, tetapi kita tidak tahu pasti apa yang ada di benak Pak Jokowi. Apakah dia membohongi yang lain, kemudian dia ini yang lain gitu loh. Nah, saya kira juga Ibu Mega dan yang lain-lain juga sadari tentang ini gitu loh. Dan oleh koalisi yang lain tidak peduli. Misalnya koalisi 3 partai itu boleh, silahkan aja mau tarung dengan siapa aja, tidak ada masalah. Jadi inilah yang masih bergerak. Nah, kembali ke soal Golkar tadi. Saya kira kalau Erlangga tetap dipaksakan oleh Golkar dan isu-isu ini sudah mulai berjalan ya, Golkar akan melakukan suatu langkah 1-2 bulan ke depan atau berapa bulan ke depan, atau ini kalau Erlangga tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh P3 dan Nasdem, P3 dan PAN misalnya tetap juga Golkar memiliki wakil atau kader atau dia sendiri sebagai capres atau cawapresnya. Kalau tidak, dia akan tinggalkan koalisi ini dan mereka bergeser. Dan ketika mereka mencoba ada arah seperti itu, maka Erlangga akan dipangkas, ya, dipangkas dari Golkar, diganti dari Golkar, ya, diganti dari Golkar dan dibuang dan digantikan oleh calon ketua umum boneka yang penting bisa ketua umum yang baru itu mengadministrasikan capres mereka, mendukung tanpa harus mereka ikut serta kader mereka sebagai capres atau cawapres, mengikuti apa yang diinikan oleh Jokowi. Tetapi jika Golkar melawan, maka apa yang dilakukan oleh Jokowi akan berantakan. Nah, tapi di sana memang ada kuncinya, ada Luhut gitu.
Jadi kalau senior Golkar ini dan seluruh kader ini melawan terhadap apa yang diskenariokan oleh PAN dan Jokowi dan P3 seperti yang dilakukan kepada PAN maupun P3, maka apa yang dilakukan oleh Jokowi itu berantakan. Atau Jokowi mau tidak mau mengalah. Apakah pilih Ganjar atau Erlangga sebagai capres dan tetap wapresnya si Erick Thohir, ataukah Ganjar sebagai capres tetapi wapresnya minimal dari Golkar yaitu Erlangga atau siapalah ininya. Kalau menurut saya juga tidak kalah penting juga kalau misalnya terjadi perubahan di Golkar, kalau misalnya berhasil menggeser Erlangga dan kemudian mendorong misalnya Bahlil sebagai cawapresnya, Bahlil Lahaladia ya, atau itu juga orangnya Pak Jokowi juga, cawapresnya Erlangga, itu juga tidak salah, itu juga menarik. Tidak harus Erick Thohir misalnya, karena Erick Thohir susah juga untuk mendapatkan dukungan dari Sumatera karena hampir seluruh Sumatera ini dikuasai, menurut survei yang ada itu dikuasai oleh Anies Rashid Baswedan, jadi tidak terlalu relevan. Nah, jadi bisa seperti itu karena misalnya menempatkan Bahlil sebagai ketua atau waketum Golkar atau sekjen Golkar atau siapalah menunjuk sebagai boneka ketua Golkar ketika menggeser Erlangga misalnya, maka otomatis bisa Bahlil bisa masuk ketika Golkar berkeinginan ada wapres dari mereka, asal dengan catatan seluruh kader Golkar ini solid, senior Golkar ini solid, jangan mereka seperti boneka yang diatur sesukanya padahal dia partai besar. Jadi Golkar itu sebetulnya khusus dalam konteks pemilu 2019 yang mendukung Jokowi, yang memenangkan Jokowi juga, itu sebetulnya dia punya, dan partai lain yang pada situ punya saham besar terhadap pemenangan Jokowi. Jadi bukan hanya Jokowi yang punya saham karena memberikan portofolio kabinet, bukan. Mereka harus menerima portofolio kabinet itu karena mereka punya saham memenangkan Pak Jokowi. Jadi itu gitu. Jadi kuncinya ada di Golkar. Jika Golkar Erlangga bertahan dan kuat, mereka solid, Erlangga pasti salah satu minimal cawapres. Tetapi kalau mereka siap diobrak-abrik dan digantikan oleh calon boneka, ya boneka juga yang kemudian juga dia hanya dipakai untuk memenuhi persyaratan administrasi terhadap keinginan capresnya cawapresnya seperti yang ini oleh PAN misalnya, itu akan hancur di pemilu yang akan datang Golkar. Oleh karena itu kita ingatkan sejak awal partai Golkar sebagai partai besar dan punya pengalaman panjang dalam sejarah politik Indonesia, jangan mudah, tetapi minimal dia sebagai wapres harus didapat dalam momentum pemilu ini, kalau tidak akan habis. Siapapun ketua umum yang akan datang, andaikan Erlangga seperti yang kita dengarkan isu-isu yang beredar, kalau Erlangga tidak taat akan dihabisi dan digantikan oleh ketua umum baru yang boneka yang siap diperintah untuk menjalankan tugas dari istana. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.